Ada sebuah rahasia yang bersemayam begitu dalam, terkunci di balik tirai waktu, dihapus, disunting, dan dikubur di bawah lapisan doktrin selama berabad-abad. Kebenaran yang menunggu untuk diungkap saat dunia siap menatapnya dengan mata baru. Bagaimana jika ku gandeng tanganmu menuju sebuah gagasan kuno bahwa reinkarnasi, salah satu fondasi spiritual tertua umat manusia, pernah menjadi bagian dari ajaran kitab suci yang paling dijunjung. Bayangkan sebuah pengetahuan yang begitu mendalam, hingga para otoritas gereja purba berusaha memusnahkannya dari sejarah. Ajaran yang mungkin telah membentuk wajah kekristenan awal, namun akhirnya dibungkam, dikaburkan dalam konsili rahasia, dan dihapus dari naskah-naskah kudus. Mengapa kearifan sebesar itu harus disembunyikan? Siapa yang berwenang memutuskan bahwa ajaran tentang jiwa yang kembali tak boleh terdengar lagi di mimbar-mimbar Kristen? Dan yang terpenting, apa maknanya bagimu, bagi pencarian jiwamu sendiri? Hari ini, kita akan menyingkap tirai misteri itu, menelusuri jejak terlarang, serta menggali kembali lapisan-lapisan sejarah kuno demi menemukan alasan mengejutkan di balik pemusnahan reinkarnasi dari teks-teks Injil. Simak hingga akhir, karena setelah ini, sejarah tak lagi terasa sama di matamu. Jejak-jejak kehidupan kembali di peradaban-peradaban kuno, agar kita bisa memahami bagaimana reinkarnasi mungkin pernah tumbuh dalam akar kekristenan. Mari berjalan mundur ke masa silam, menjelajahi peradaban yang telah mengenal kebijaksanaan ini jauh sebelum gereja berdiri. Ribuan tahun lamanya, keyakinan akan jiwa yang abadi dan terus berulang dilahirkan bukan sekadar kepercayaan, melainkan bagian dari hukum alam, tertanam di nadi spiritualitas umat manusia di segala penjuru. Rahasia jiwa di Mesir Lama. Di era piramida menjulang, tersembunyi di balik debu padang gurun Mesir, para imam menjaga rahasia tentang misi jiwa pasca kematian. Dalam kitab kematian Mesir tertulis, setiap ruh bergerak melewati dunia-dunia lain, dites dan ditimbang oleh penentu takdir abadi. Bila layak, ia boleh terlahir lagi, berjalan lebih jauh, atau bahkan menembus ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Bagi Mesir, kematian bukanlah final, melainkan semacam gerbang, tempat transit sang roh pengembara, kembali hingga harmoni ilahi benar-benar tercapai. Reinkarnasi dalam spiritualitas Dharma. Sementara imam Mesir melindungi misteri alam baka, sepanjang tepian sungai Gangga, lahir gagasan lain tentang kelahiran berulang. Dalam teks Weda kuno, lahir visi samsara, lingkaran tiada henti kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, dengan tujuan pungkasan, membebaskan diri dari rantai duniawi dan mencapai moksha, kebebasan abadi. Dalam ajaran Hindu dan selanjutnya Buddha, kemana jiwa melangkah berikutnya ditentukan oleh karma, buah dari tindakan di tiap hidup. Siklus ini bukan isu keyakinan, melainkan fondasi bagi kemajuan jiwa. Kelahiran kembali dalam pikiran Yunani. Pada ranah kebudayaan Yunani kuno, konsep keabadian dan kelahiran ulang jiwa mekar dalam filsafat para pemikir ternama. Pythagoras, sang ahli angka sekaligus mistikus, mengajarkan bahwa roh manusia melewati banyak bentuk dalam perjalanannya menuju pencerahan. Baginya, tiap kelahiran adalah ujian. Setiap kehidupan merupakan langkah menanjak menuju kesempurnaan hakiki. Sementara itu Plato, dalam karyanya Phaedo, membahas kisah pertukaran jiwa dari satu wujud ke wujud lain. Transmigrasi sebagai jalan penyucian ruh menembus kenaikan tertinggi. Bila kelahiran kembali diterima oleh bangsa-bangsa besar, mengapa dunia Kristen membantahnya? Dari Mesir menuju India, dari Yunani hingga wilayah timur jauh, ajaran tentang jiwa abadi dan babak kehidupan yang berulang pernah dihormati setara hukum suci.
Setiap peradaban besar memberi tempat bagi kepercayaan ini. Jiwa tak terpadamkan. Tiap hidup adalah fragmen perjalanan kosmik. Evolusi spiritual terjadi lewat kelahiran kembali sebagai proses mutlak. Jika demikian, banyak budaya menjadikan reinkarnasi sebagai kenyataan mutlak. Mengapa kekristenan masa kini justru mengabaikannya? Apakah ajaran kuno ini sebetulnya pernah menghiasi firman suci sebelum ia disingkirkan? Atau apakah sisa-sisa dogma itu tetap bersemayam, tersembunyi dalam lapisan naskah terlarang? Ikuti terus penelusuran ini. Apa yang akan terkuak berikutnya bisa mengubah seluruh pandanganmu. Sebelum konsili-konsili, kekristenan adalah ladang pencarian, bukan institusi. Di masa-masa awal setelah wafatnya Kristus, kekristenan lahir tanpa bentuk kaku, tanpa kerangka dogma yang membelenggu. Ia mengalir sebagai pencarian tanpa ujung, semacam filsafat yang terus tumbuh bersama para pengikutnya. Tiada kitab resmi yang dijaga. Tiada hierarki sentral pengatur doktrin. Tiada batas-batas keyakinan tunggal penentu boleh tidaknya sesuatu diajarkan. Pada zaman itu, pengikut Yesus bebas menjelajahi pertanyaan jiwa, menemukan makna yang jauh melampaui satu putaran kehidupan. Apakah mereka mempercayai hidup berulang? Bayangkan, sebelum konsili-konsili berlangsung, sebelum penguasa memutuskan kebenaran final, komunitas Kristen awal mengajarkan doktrin bahwa ruh menjalani petualangan berulang untuk tumbuh, belajar, serta memurnikan diri. Pada hari ini, kebenaran itu kita kupas, sebuah inti ajaran Kristen yang dulu dijaga ketat, kemudian dilenyapkan dan ditimbun di bawah reruntuhan dogma. Sebelum doktrin diperkuat, kekristenan adalah mozaik kebijaksanaan, lentur, beragam dan filsafati. Murid awal Kristus menafsirkan sabda Yesus sesuai pemahaman mereka, melukis jiwa sebagai sesuatu yang abadi, tidak terperangkap hanya dalam satu keberadaan. Banyak di antara mereka percaya bahwa perjalanan menuju penyucian bukanlah soal satu kali hidup, tapi proses panjang lintas kehidupan. Bukan dianggap bid'ah. Keyakinan ini justru merupakan lanjutan alami dari penghayatan akan keadilan ilahi, pertumbuhan, serta pertobatan sejati. Jika Hindu, Buddha, Mesir, dan Yunani mengenal psikologi reinkarnasi, mengapa pengikut Kristus tak boleh membayangkannya? Apakah benar ada ajaran Kristen yang hilang, dikubur demi kepentingan kekuasaan? Origen dari Alexandria, kaisar rohani yang ajarnya dimusnahkan. Nama yang menonjol dari antara para pemikir awal Kristen. Origen dari Alexandria, seorang ahli teologi, mistikus, dan filsuf yang gagasannya kelak disingkirkan dan dikecam. Origen percaya bahwa ruh adalah abadi. Ia sudah ada sebelum kelahiran fisik dan terus berlanjut setelah kematian. Menurutnya, jiwa menempuh beragam pengalaman hidup, dilahirkan kembali untuk tumbuh hingga akhirnya kembali bersatu dalam kesempurnaan dengan Sang Ilahi. Di karyanya De Principiis, Origen menjelaskan, perjalanan tiap jiwa digurat oleh masa lalu, dikuatkan oleh kemenangan, dilemahkan oleh kegagalan pada kehidupan sebelumnya. Pemikiran ini amat mirip konsep karma. Baginya, reinkarnasi adalah kesempatan, bukan hukuman. Kesempatan untuk belajar, memperbaiki, hingga akhirnya bersatu dalam keilahian. Jika salah satu raksasa Kristen merangkul reinkarnasi, mengapa kini ajaran itu hilang? Jika komunitas mula-mula menjelajah kemungkinan hidup berulang, dan jika ajaran itu pernah ditanam dalam tradisi Kristen, mengapa konsep kelahiran kembali akhirnya menghilang dari doktrin gereja saat ini? Siapakah yang memutuskan untuk meniadakan gagasan berkali-kali kehidupan? Dan mengapa mereka melakukannya? Tetap bersamaku. Penggalian berikutnya akan menantang segala pengetahuan lama yang kau pegang. Perubahan mencengangkan. Bagaimana reinkarnasi dihapuskan berabad-abad lamanya? Keyakinan Kristen bersifat luas dan terbuka pada tafsir beragam
mengenai perjalanan ruh. Ada yang memegang teguh reinkarnasi sebagai proses evolusi jiwa. Ada pula yang mempertanyakan, namun tidak satu pun secara mutlak ditolak, hingga datang sebuah peristiwa besar yang mengubah lintasan sejarah. Di abad ke-6, berlangsung konsili megah yang membelokkan arah kekristenan selamanya. Sebuah pertemuan para pemuka gereja dan birokrat menghapus doktrin reinkarnasi, bukan semata alasan teologis, melainkan soal kekuasaan, pengendalian, hegemoni. Mengapa mereka ingin memutus gagasan hidup berulang? Siapa yang mengambil keputusan ini? Apa tujuan di balik penghilangan ini? Tunggu dan dengarkan. Peristiwa besar ini membelokkan arus sejarah selamanya. Tahun 553, Konsili Konstantinopel. Kedua, reinkarnasi ditetapkan sebagai ajaran terlarang. Pada tahun 563 M, berlangsunglah konsili kedua di Konstantinopel, penentu arah gereja masa depan. Di forum inilah, untuk pertama kalinya, doktrin reinkarnasi dikutuk sebagai ajaran sesat. Namun di balik layar, keputusan ini jauh lebih politis ketimbang spiritual. Pelakunya, Kaisar Justinian dan istrinya, Theodora. Tujuannya, menyatukan seluruh gereja di bawah satu paham yang memperkokoh loyalitas umat kepada institusi religius dan kerajaan. Cara mereka, menyingkirkan kepercayaan bahwa ruh mampu berkembang lepas dari kontrol gereja. Bagi mereka, reinkarnasi adalah ancaman, sebab ia menawarkan kebebasan spiritual yang tak terbendung. Mengapa penghapusan ajaran ini menguntungkan para penguasa? Justinian memimpin kekaisaran dengan telapak besi. Ia ingin keharmonisan mutlak, tanpa celah perdebatan. Tapi, jika manusia percaya bahwa jiwanya bisa memperbaiki diri di banyak kehidupan, mereka tak akan tergerak mengikuti standar-standar gereja dengan ketakutan. Institusi gereja menghendaki pengawasan menyeluruh atas nasib ruh. Justinian memberikannya melalui satu keputusan final, menghapus reinkarnasi dan menegaskan bahwa setiap insan memiliki satu kesempatan hidup untuk meraih keselamatan. Dan satu-satunya gerbang menuju kekekalan hanyalah melalui gereja. Ironis, keselamatan berubah jadi urusan kekuasaan. Peran kaisar dan sang permaisuri Justinian tidak bertindak sendiri. Theodora, permaisurinya, memiliki motif pribadi atas pelarangan ini. Sebelum naik takhta, ia menjalani kehidupan keras, penuh duka dan stigma sosial. Ketakutannya akan kemungkinan harus lahir kembali dalam kesengsaraan, membuatnya mendukung penuh penghapusan ajaran reinkarnasi dari Kristen. Bersama Justinian, Theodora memakai kekuatan politik guna memaksakan perubahan kepercayaan yang efeknya bertahan hingga kini. Warisan yang hilang dan kebenaran yang bangkit. Setelah ajaran kelahiran kembali digusur, gereja berhasil mengukuhkan kendali penuh atas arah kehidupan rohani umatnya. Umat bukan lagi penjelajah lintas nyawa, melainkan penganut yang wajib patuh dalam satu kali kesempatan hidup. Walau begitu, ajaran ini masih bersisa, terselip di naskah tersembunyi, dibisikan para mistikus, dan dalam tafsir yang coba dikaburkan. Kini, kita memasuki babak penggalian kebenaran tersembunyi itu. Kisah di balik konsili, tekanan, konflik, dan pengambilan keputusan. Pada konsili itu, Justinian dan Theodora mengundang para pemuka gereja dari penjuru kekaisaran. Patriark Eutychius memimpin, dan Uskup Vigilius dari Roma awalnya menentang keras, namun akhirnya tunduk di bawah tekanan penguasa. Siapapun yang tetap menentang dapat dikucilkan, bahkan mendapat hukuman berat. Hasil akhirnya, reinkarnasi resmi dikutuk. Ajaran Origen, sang pembela terakhir doktrin reinkarnasi Kristen, dicap bidah. Siapapun yang masih berani menyebarkan keyakinan itu akan disingkirkan. Sejak itu, ajaran tentang kehidupan berulang terkubur dalam sejarah gereja.
motif asli di balik penghapusan. Asal-muasal penghapusan doktrin ini bukanlah karena bertabrakan dengan pesan Yesus, melainkan karena ia mendisrupsi kekuasaan gereja yang tumbuh. Kelahiran berulang memberdayakan individu. Ia menempatkan tanggung jawab evolusi jiwa di pundak tiap insan. Konsekuensinya, keselamatan tak lagi mutlak, mesti digapai lewat institusi gereja. Para pemimpin takut kehilangan kontrol. Dengan hanya memperbolehkan satu kesempatan hidup, gereja menciptakan kepatuhan, rasa gentar, dan ketergantungan pada otoritas religius. Pesan mereka sederhana: taatilah gereja, turuti perintah, amankan posisimu dalam kekekalan, karena kesempatan tak akan datang dua kali. Dengan langkah ini, kekristenan bergeser dari filsafat pencarian diri menuju mekanisme pengendalian. Jejak kecil ajaran yang peterlan di sudut-sudut kekristenan. Walaupun ditindas, gema ajaran kelahiran ulang masih samar-samar terdengar pada tradisi mistik Kristen dan naskah-naskah tersembunyi. Injil-injil Gnostik bicara tentang siklus kelahiran jiwa. Kelompok-kelompok awal Kristen sebelum konsili masih menerima ajaran ini. Banyak peneliti percaya sisa-sisa doktrin ini tersembunyi di balik metafora dan perumpamaan Alkitab. Mungkinkah kekristenan pernah memeluk ide reinkarnasi, lalu menguburnya demi kuasa? Apakah Yesus sendiri pernah mengajarkan perjalanan ruh lintas hidup yang jejarnya kini dihapus? Jika iya, apalagi yang tersembunyi dari kita semua? Benarkah Alkitab menyembunyikan kebenaran yang terkubur? Bagi banyak pemeluknya, Alkitab itu sakral, tak berubah, diwariskan turun-temurun. Namun bagaimana jika di antara baris-barisnya ada kebenaran yang dulu diterima, lalu sengaja disunting dan ditutup-tutupi? Apa jadinya bila kelahiran kembali pernah menjadi bagian pengajaran mula-mula, namun ditafsir ulang dan dibuang lewat abad-abad dogma? Meski ajaran ini kini ditolak lembaga Kristen arus utama, di dalam kitab ada beberapa pernyataan misterius yang diam-diam seolah mengiyakan. Mungkinkah kata-kata itu adalah sisa-sisa rahasia yang dimengerti generasi pertama pengikut Yesus? Hari ini, mari kita telusuri kode-kode tersembunyi yang mungkin menjadi saksi bahwa doktrin reinkarnasi pernah menjadi bagian dari ajaran kitab suci. Matius 17:10-12, tanda kembalinya jiwa dalam Alkitab. Salah satu isyarat reinkarnasi paling gamblang muncul dalam kisah transfigurasi. Matius 17:10-13. Murid-murid bertanya pada Yesus, mengapa para ahli Taurat berkata, Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, Elia sudah datang, tapi mereka tak mengenalinya. Murid-murid pun sadar Yesus menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Jika Elia pernah kembali sebagai Yohanes Pembaptis, bagaimana itu mungkin, kecuali hidup berulang adalah nyata? Mengapa Yesus menegaskan tanpa membantah? Bagi Kristen perdana, ini isyarat gamblang. Roh bisa menjelma kembali. Kisah ini bukan sekadar kiasan, tapi penegasan bahwa Yohanes adalah reinkarnasi Elia, menggenapi nubuat sang utusan yang kembali sebelum Mesias tiba. Jika reinkarnasi tak selaras dengan keyakinan Yahudi atau Kristen awal, ayat ini menjadi penuh teka-teki. Yohanes 9:1-25, dosa sebelum kelahiran. Lihat pula pada Yohanes 9, saat Yesus berjumpa dengan pria buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, siapakah yang berdosa, dia atau orang tuanya sehingga lahir buta? Pertanyaan ini menarik. Bagaimana seseorang berdosa sebelum kelahirannya, kecuali ada kepercayaan tentang kehidupan sebelumnya? Mengapa mereka mempertimbangkan demikian jika tak mengenal konsep jiwa berulang? Yesus tidak membantah perihal hidup lampau, tetapi merespons, bukan dia maupun orang tuanya, namun supaya karya Allah dinyatakan. Jawaban ini membuka tabir luas bahwa riwayat dan tujuan jiwa melampaui pemahaman manusia.
Cara berpikir murid-murid menunjukkan bahwa konsep keadilan spiritual antar kehidupan sudah dikenal pada masa itu. Apa yang masih disembunyikan dari kita? Jika reinkarnasi pernah tumbuh dalam ruh kekristenan purba, jika Yesus sendiri mengekspresikan gema hidup berulang, apalagi yang telah diselimuti kabut waktu? Sudah sejauh mana warisan asli diubah, dihancurkan, dan dicocokkan dengan agenda gereja? Seperti telah kita pelajari, reinkarnasi bukan monopoli agama Timur. Ia mungkin pernah menjadi detak jantung agama Kristen, sebelum akhirnya sengaja dihapus. Namun kebenaran selalu menanti untuk diungkap kembali. Kini, waktunya menggali lebih dalam dan mencari apa sesungguhnya yang telah hilang dari pandangan. Percakapan Yesus dengan Nikodemus dan jemaat yang tersesat, salah satu ayat dengan interpretasi paling rumit muncul dalam dialog Yesus dan Nikodemus. Sungguh, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus kebingungan bertanya, bagaimana mungkin manusia tua dapat lahir ulang? Mungkinkah seseorang masuk rahim ibunya lagi? Lalu Yesus menjelaskan, siapapun tak bisa masuk kerajaan Allah bila tidak dilahirkan dari air dan roh. Apakah Yesus hanya bicara kelahiran spiritual atau benar-benar menunjuk pada kelahiran berulang sang jiwa? Bila Nikodemus gagal memaknai, mengapa Yesus tak sekadar meluruskan? Kemungkinan bahwa dilahirkan kembali artinya perjalanan ruh menembus banyak kehidupan telah lama memicu spekulasi di kalangan mistikus dan pemikir. Maknanya tetap menjadi telaah tanpa akhir, diterjemah ulang sejalan dengan doktrin yang menghapus gagasan kehidupan jamak. Jika hidup ulang bukan bagian dari kekristenan, mengapa ayat-ayat ini membiaskan lain? Mengapa Yesus tak menyangkal prasangka murid-murid tentang dosa sebelum lahir? Kenapa bahasanya tentang kelahiran dan pertumbuhan jiwa terdengar amat familiar dengan filosofi kuno Mesir, Hindu maupun Yunani? Jika reinkarnasi sempat dipeluk oleh Kristiani awal, mengapa kini dikubur? Lalu, apalagi ajaran yang diam-diam disaput rapat oleh sejarah? Tetap ikuti perjalanan ini. Kebenaran yang sedang kita gali jauh lebih dalam dibanding sekadar ajaran permukaan. Berabad-abad, dunia barat mengubur konsep kelahiran kembali, ajaran reinkarnasi disingkirkan, catatan sejarah diubah, dan doktrin baru ditegakkan bahwa manusia hanya diberi satu kehidupan dengan upah surga atau api abadi. Tapi kini, doktrin lama itu bangkit kembali, bukan sekadar soal kehidupan pasca mati, melainkan sebagai kunci misteri eksistensi, jalan evolusi jiwa, dan jawaban atas makna hidup sejati. Di tengah masyarakat yang mengejar kepuasan instan, yang tenggelam dalam hiruk-pikuk duniawi, ajaran hidup berulang kembali menawarkan cara pandang berbeda, perjalanan spiritual tak berujung, eksplorasi diri tanpa akhir, dan evolusi batin tanpa batas. Setiap hidup kini dipandang sebagai bab dari kisah epik tanpa ujung, dan perlahan dunia barat mulai terjaga, mengingat kembali apa yang dahulu pernah mereka ketahui, namun kemudian dilupakan. Walau terhapus dari kanon Kristen, kelahiran kembali tak pernah sirna. Sepanjang zaman, ajaran Hindu dan Buddha telah mendokumentasikan perjalanan sang jiwa melalui pusaran kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Karma mengarahkan perjalanan setiap jiwa. Hidup apapun adalah peluang untuk berkembang dan disucikan, hingga pada akhirnya mencapai moksha, kebebasan abadi. Tokoh-tokoh agung seperti Swami Vivekananda, Dalai Lama, hingga Alan Watts telah memperkenalkan kembali pemahaman ini ke dunia barat, merajut benang merah antara kebijaksanaan timur dan pencari kebenaran masa kini. Kini, kepercayaan akan reinkarnasi bukan hanya monopoli timur, tetapi tumbuh sebagai fondasi spiritualitas modern. Kebangkitan ajaran ini juga didukung oleh perkembangan sains. Apakah memori hidup sebelumnya hanya fantasi?
Dr. Ian Stevenson, psikiater terkemuka dari Universitas Virginia, selama puluhan tahun meneliti anak-anak yang mengaku mengingat kehidupan masa lampau. Banyak dari mereka mampu mengingat nama, lokasi, hingga detail peristiwa yang mustahil mereka ketahui secara logika. Dalam banyak studi, data sejarah mendukung kebenaran temuan mereka. Sementara itu, terapis seperti Dr. Brian Weiss membimbing pasien melalui regresi untuk mengungkap trauma emosional yang tampaknya berasal dari kehidupan lampau. Apakah kesadaran kita menyimpan warisan lama membawa muatan pengalaman menembus batas waktu? Apakah pengalaman dan luka yang kita rasakan hari ini adalah gema perjalanan jiwa yang lebih tua dari tubuh fisik kita? Bukti demi bukti mulai menyambungkan sains dan spiritualitas. Kehidupan bukan hanya fragmen sempit, satu masa hidup. Bagi banyak orang, reinkarnasi menjawab misteri terbesar, hidup. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Mengapa penderitaan hadir tanpa alasan jelas bagi sebagian, sementara yang lain lahir di tengah kelimpahan? Mengapa kita bisa merasa begitu akrab dengan seseorang atau suatu tempat yang sama sekali asing? Reinkarnasi menawarkan sikap penuh kasih dan pengertian mendalam akan perjalanan jiwa, menggantikan ketakutan akan hukuman abadi dengan keyakinan bahwa ruh senantiasa diberi peluang bertumbuh tanpa henti. Bukan sistem hukuman tanpa ampun, melainkan jalan panjang pembelajaran dan pencerahan jiwa. Namun, bagi sebagian lainnya, ajaran tentang berulangnya hidup terasa bertentangan dengan keyakinan bahwa eksistensi ini adalah satu-satunya pengalaman insani. Pada akhirnya, reinkarnasi bukan dogma yang harus dipeluk membuta. Ia adalah undangan terbuka untuk menggali makna terdalam keberadaan, untuk mencari kebenaran yang selaras dengan suara hati. Sebab, bagaimanapun keyakinanmu, 1 atau 1000 kali hidup, yang utama adalah cara kita mengisi waktu di dunia ini. Apakah kita tumbuh di dalamnya? Apakah kita belajar menjadi bijak? Apakah hidup kita berarti dihinggapi cinta, kebijaksanaan, dan tujuan? Itulah ziarah sejati sang jiwa. Itulah satu-satunya perjalanan yang sungguh bermakna. Terima kasih telah menyelam bersamaku, menelusuri jejak-jejak sejarah yang tersembunyi. Jika kamu merasa tergerak oleh kisah ini, bagikan pandanganmu di kolom komentar, dan bergabunglah dengan komunitas pencari kebenaran tempat kita menelusuri misteri-misteri batin bersama. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar perjalananmu menuju pengetahuan esoteris tak pernah terputus. Selalu tetaplah bertanya dan tetaplah menemukan.